Presiden Prabowo Subianto resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan yang membuat iklim usaha tidak kondusif. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi premanisme berbungkus ormas yang mengganggu iklim usaha. Pekan ini pemerintah pun membentuk Satgas Premanisme. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bapak Oto Hasibuan. Pak Wamenko, kami ingin tahu kepastian agar pemerintah ini tidak tebang pilih, agar adil ormas yang unsurnya premanisme bahkan mungkin dibubarkan. Pak Oto Hasibuan. Ya, saya pikir memang masalah premanisme ini nggak bisa dianggap sepele ya. Karena itu akan berbahaya dan bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi menurut saya, memang pemerintah itu harus tegas dalam hal ini. Jangan diberikan kesempatan adanya preman-preman yang berlindung di balik nama ormas. Ya, kita sangat memerlukan adanya ormas dan itu hak daripada mereka untuk bisa bermasyarakat. Ya, kita kan ada kebebasan di dalam Undang-Undang Dasar kan diperbolehkan untuk bermasyarakat, bahkan dilindungi hak untuk bermasyarakat. Tetapi jangan sampai itu disalahgunakan gitu. Nah, oleh karena itu semua ini bisa terjadi preman-preman yang berlindung di balik ormas itu karena potensi itu dapat adanya kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu kita berharap APH, aparat penegak hukum, harus tegas dalam hal ini, ya. Jangan berikan kesempatan. Kasihan rakyat kita. Bayangkan saja semua kepolisian sudah bertindak dengan baik. Pihak militer sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya. Tetapi ada preman-preman yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum di luar kontrol daripada aparat penegak hukum yang ada. Sehingga hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat yang ada. Jadi oleh karena itu, mulai dari sekarang saya pikir itu harus betul-betul dibasmi ya. Dibasmi soal hal itu. Pak Wamenko. Saya mengingat ada suatu, bagaimana? Pak Wamenko, tapi yang kami khawatirkan, meskipun ini masih simpang siur, isunya sangat liar, ormas yang, mohon maaf, yang mengklaim bahwa mereka punya backing aparat sehingga mereka berani bertindak kepada masyarakat yang lemah. Ya itulah yang saya katakan. Tidak mungkin mereka itu berani seberani-beraninya seperti sekarang ini kalau tidak ada arah perasaan mereka itu untuk karena ada backing tertentu. Nah itulah yang saya dengar juga langsung dari Bapak Presiden bahwa hal ini harus dibereskan. Ya, dibereskan artinya itu harus ditata dengan baik. Ormas yang benar-benar ada itu harus dijaga, dilindungi dan berikan berkembang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau ada ormas didirikan hanya untuk menampung preman-preman dan bertindak untuk melakukan tugas-tugas melawan hukum, ini harus dibasmi. Ya kan? Itu harus dibasmi, nggak boleh dibiarkan gitu. Nah, kalau ada umpamanya preman-preman kelompok tertentu merasa dia berani berbuat karena dilindungi oleh oknum tertentu, dan itu juga yang harus dibasmi gitu. Nah, saya kira kita harus mengikuti ya, kalau kita mengikuti adanya peristiwa sejarah bagaimana preman bahkan mafia ya di Sisilia ya, saya pernah ke Sisilia ya di Italia sana karena saya terinspirasi daripada cerita-cerita tentang bagaimana premanisme mafia di film-film Godfather, sehingga saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perkembangan daripada preman ini di sana. Ternyata apa yang digambarkan di film-film tersebut yang dulu banyak mafia yang menyakiti hati rakyat, itu ketika saya Sisilia itu negara yang sangat tertib sekarang. Okay. Ya, dulu ceritanya itu adalah bagaimana bahkan hakim banyak ditembak, ya kan, narkotika, macam-macam semua ada di sana preman-premannya. Tapi ketika saya pergi ke Sisilia, bayangkan aja itu paling tertib masyarakatnya sekarang. Ya, jadi ternyata aparat hukum yang bermaksud untuk bisa menegakkan hukum itu bisa kalau ada kemampuan. Sehingga saya sangat bangga sekali dengan Pak Prabowo yang betul-betul memberikan perhatian soal ini. Mudah-mudahan semua aparat penegak hukum bisa mencermati, mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo di dalam pelaksanaannya nanti. Gitu. Pak Wamenko, tindakan konkretnya seperti apa? Karena kami cukup kaget ketika melihat data jumlahnya fantastis, ada 500.000 lebih ormas di Indonesia dan yang terdaftar hanya sekitar 1.530, sisanya ilegal. Bagaimana menertibkan mereka? Apakah akan memegang pentolan-pentolan tiap ormas atau seperti apa, Pak Wamenko?
Saya kira bagaimana cara untuk menerbitkan mereka itu, para penegak hukum itu sudah lebih ahli dari kita. Oke. Saya yakin Kapolri mampu untuk melakukan itu. Ya, nggak perlu kita ajari mereka untuk bagaimana menerkam itu. Asal penting apa perintah Pak Presiden itu dijalankan, jangan ada backing terhadap para preman-preman itu, ya, jangan ada backing, dan itu jangan seakan-akan preman-preman digunakan untuk kepentingan tertentu, pasti itu bisa beres, gitu. Asal diserukan saja bahwa memang semua tingkat di tingkat tinggi dari kepolisian yang paling tinggi, mulai Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, kalau itu sudah diserukan untuk menindak ini semuanya, nggak lama itu segera beres, Pak. Itu saya yakini bahwa aparat penegak hukum cukup ahli dan mampu untuk bisa menyelesaikan itu. Yang penting ada kemauan daripada kita dan ada kesepakatan di semua pihak, ya. Sehingga penegak hukum itu juga harus diberikan kepastian pada mereka. Bagaimana ini? Kan mungkin juga ada yang terprovokasi oleh para preman ini. Ada preman mungkin yang mengatakan saya dilindungi oleh si A, saya dilindungi oleh si B. Sehingga para penegak hukum yang lain itu mungkin bisa terpengaruh, betul nggak itu seperti itu. Ya kan? Sehingga dia takut gitu, ragu-ragu umpamanya gitu. Berarti betul. Tapi ya Pak Wamenko, ada pejabat soal backing ini betul, Bang Oto Hasibuan benarkan, ya. Betul Bang ya? Ada info soal mereka backing aparat, itu memang adanya seperti itu di lapangan? Saya kira itu mungkin tidak benar ada ya, tetapi klaim mereka itu kan seakan-akan itu ada. Okay. Nah itu makanya saya katakan, saya nggak yakin itu ada. Tapi mereka itu kan pintar mengklaim, saya ini dilindungi si A, saya ini dilindungi si B, ya kan? Ya kan, ini yang selalu mereka camkan. Nah, kebetulan di tingkat yang lebih tinggi itu pejabat-pejabat tinggi tidak mengklarifikasi tentang hal ini, iya kan? Sehingga para aparat di bawah ragu-ragu, jangan-jangan preman ini dilindungi oleh pejabat yang lebih tinggi si A, ya kan? Sehingga pejabat-pejabat di bawahnya ragu-ragu bertindak. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, ini merupakan suatu petunjuk yang jelas. Ketika Pak Presiden mengatakan itu harus dibereskan, ya, yang preman-preman tidak melawan hukum harus dibasmi, itu terus akan bisa diperhatikan di bawah. Kapolri juga sudah menyatakan sikap, ya kan? Menko Polkam juga sudah menyatakan sikap. Saya yakin, semua pejabat-pejabat aparat penegak hukum di bawah itu sudah meyakini, oh tidak lagi keraguan-raguan untuk menindak para preman ini, maka itu segera akan bisa dibasmi. Jadi itu saja. Jadi harus semua pejabat penegak hukum mulai dari atas sampai ke bawah itu harus clear menyampaikan perintahnya kepada semua jajarannya, clear, supaya tidak ada aparat penegak hukum yang ragu-ragu atas adanya klaim-klaim daripada para preman-preman yang berlindung di ormas ini bahwa mereka itu dilindungi oleh pejabat-pejabat tertentu. Kalau itu clear, saya yakin semuanya akan saya beres ini. Bukan hanya itu saja, Pak Oto, ada imbauan juga masyarakat untuk melapor ketika ormas tersebut sudah melakukan kekerasan anarkistis di lapangan, tetapi mereka mengenakan pakaian yang bisa dikatakan loreng-loreng. Kesannya kayak ingin menimbulkan kesan menakutkan. Mungkin Pak Oto ya, pakaian-pakaian yang mungkin apakah seragamnya juga akan diatur oleh pemerintah? Bukan hanya tindakannya tapi juga seragamnya, tampilannya? Ya, saya kira itu juga perlu ya. Penggunaan atribut-atribut pemerintah ya yang menggunakan loreng-loreng, bahkan ada yang pakai bintang loh, ada yang berani bintang 3 loh, ya kan? Nggak jelas statusnya, dia ada bintang 3 gitu kan. Nah, penggunaan atribut-atribut ini juga mestinya juga harus ditata rapi ini, harus diatur lagi lebih lanjut. Karena kita sekarang kadang kita melihat di lapangan, kita nggak tahu ini sebenarnya pengawal-pengawal swasta, preman-preman, atau sebenarnya petugas yang resmi. Betul. Karena seragamnya hampir sama. Bahkan lebih seram lagi preman itu menggunakan seragam-seragam tentara yang resmi itu. Nah, itu kan bisa mengelabui masyarakat di bawah. Masyarakat di bawah itu tidak bisa mengerti kalau yang warna begini, loreng begini, pangkat begini apa gitu loh. Sehingga
orang bisa kelabui. Jadi saya kira apa yang Anda katakan itu sangat benar. Itu harus diatur lebih baik lagi. Diatur dengan tegas itu. Mana yang satpam pakaiannya apa, Betul, gitu Pak Oto. kan? Mana yang sebenarnya itu pakaian umpamanya pejabat pegawai negeri sipil yang bagaimana bentuknya, ya kan? Yang menteri umpamanya seperti apa, umpamanya kalau dia berlaku seragam, polisi seperti apa, tentara bagaimana, brimob bagaimana, itu harus jelas. Dan termasuk tanda-tanda kepangkatan itu, memasukkan simbol-simbol di dalam bajunya itu, gitu loh. Harus clear gitu loh. Karena kadang-kadang kita lihat dia tulis kecil umpamanya sesuatu hal, tapi sebenarnya dia itu bukan kelihatannya kan seperti polisi. Orang takut gitu loh. Ya. Jadi saya pikir itu juga salah satu cara ya untuk bisa mengurangi peranan daripada premanisme itu. Artinya yang kami Tapi yang tangkap, penting adalah bahwa tokoh-tokohnya itu betul-betul memang itu harus juga ditertibkan dulu gitu loh. Ya kan? Karena preman itu selalu ada tokoh, ya. Tidak mungkin suatu preman tidak ada tokohnya. Kalau tidak tokohnya tidak akan mungkin ada preman yang kuat. Selalu ada menjadi sindikat mereka, ada yang mengkoordinir gitu loh. Sehingga bayangkan aja kalau ada preman-preman ini, rakyat ditakut-takuti, pengusaha juga tidak bisa bekerja, ya kan? Para penegak hukum yang lain juga tidak mau tahu, dibiarkan dan sebagainya, seakan-akan mereka berkuasa. Demo juga kalau ada kita lihat demo kan memang hak, boleh berdemo. Tapi yang datang ke sana sebenarnya bukan rakyat yang sesungguhnya, tapi adalah pendepo-pendepo yang diduga itu adalah bayaran-bayaran. Bukan tidak mungkin juga ada yang unsur-unsur preman gitu loh. Nah itu kan nggak boleh dibiarkan gitu loh. Pak Oto Jadi Hasibuan, harus kita atur. Pak Oto, instruksi dari Presiden ini artinya bukan hanya premanisme yang berlindung pada organisasi masyarakat, ormas mereka yang ingin mengganggu iklim usaha, tapi juga individu masyarakat bisa tetap ditindak ya, Pak Oto ya, bukan hanya fokus ke iklim usaha Saya saja bisa ya? saya bisa menangkap perintah Presiden ini, instruksinya itu tidak saja hanya melihat soal preman yang bisa mukulin orang di jalan, tapi dampak yang ditimbulkan adanya premanisme ini saya bisa tangkap perintah Presiden ini. Kerusakan yang ditimbulkan dengan ada premanisme ini berdampak juga kepada ya keselamatan daripada rakyat. Yang selama ini kita tahu Pak Prabowo ini selalu berupaya melindungi kepentingan masyarakat. Itu pertama. Kedua, kita kan sekarang dalam era globalisasi ini, kita kan ingin sekali supaya pebisnis juga nyaman. Tetapi dapat laporan juga kita ini, Pak Presiden juga mungkin mendapat laporan bahwa preman-preman itu sangat mengganggu suasana berbisnis, ya, berusaha di negeri ini. Ya kan? Itu mungkin saya nggak perlu jelaskan di sini, udah banyak orang tahu bahwa banyaknya pengusaha-pengusaha yang dipalak ya, dipalak-palak oleh para preman ini dan tidak bisa apa-apa gitu loh. Sehingga produksi mereka menurun. Akibatnya apa yang terjadi? Ya rakyat sengsara. Karena negara juga mendapatkan gangguan di dalam berbisnis gitu loh. Ya. Ketiga, umpamanya dari segi politik juga itu tidak baik. Karena ini preman-preman itu seakan-akan mereka itu dilindungi, seakan-akan ya dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga kelompok ini bisa dipakai untuk menekan kelompok-kelompok yang lain. Sehingga kelompok-kelompok lain yang akan tertekan, ya kan? Dan mereka tidak bisa lagi merdeka dan melenggangkan hak demokrasinya gitu loh. Jadi saya pikir ya, ini sungguh-sungguh harus kita sambut positif nih. Baik. Perintah Bapak Presiden ini. Dan mudah-mudahan saya berharap dan saya yakini mulai dari tingkat yang tertentu dari pihak-pihak aparat penegak hukum kita pasti bisa mengatasi ini. Tidak ada ormas yang kebal hukum Pak Oto Hasibuan ya? Tidak ada sama sekali ormas yang kebal hukum Pak ya di mata Presiden? Oh iya, itu tidak boleh ada. Saya nggak bisa bayangkan ya suatu negara hukum bisa ada preman-preman bisa berkuasa melebihi hukum. Dan ini jangan sampai seakan-akan diwariskan dari pemerintahan yang lama sampai terus itu. Sering kita dari dulu berpikir, kenapa ya di negara hukum ada suatu kelompok masyarakat yang bertindak seakan-akan dia di atas hukum gitu loh. Padahal kita negara hukum. Nggak boleh ada seperti itu. Ya, negara kita negara hukum. Harus hukumnya menjadi panglima di dalam kenyataan sehari-hari gitu. Terima kasih Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan sudah bergabung di Kabar Petang.